Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Fadlun Setiawan, Saya Ciong Boy. Iya, dari instansi Radio Jogja ya, Pak. iya, betul sekali. Kenalkan kami dari Universitas Amiko Yogyakarta ingin menggali terkait bagaimana teknologi informasi komunikasi yang ada di Radar Jogja. Kami tertarik karena dalam perkembangan teknologi ini Radar Jogja menggunakan apa saja saat Oke. ingin mengembangkan dan melancarkan instansi berita dari Jogja tersebut. Mungkin, dari saya, apakah langsung boleh melontarkan pertanyaan pada Bapak? Oke, silakan. Oke. Mungkin pertanyaan pertama, eee, apa saja sih Pak teknologi informasi dari komunikasi yang saat ini digunakan oleh Radar Jogja dalam kegiatan operasional sehari-hari? Oke. Sebelumnya saya kenalan dulu, saya Ciong Boy. Saya di Jawa Pos Radar Jogja, sebagai SEO analis dan media sosial analis konten. Dari pertanyaan tadi, apa saja teknologi informasi yang dan komunikasi yang saat ini digunakan di Radar Jogja? Eh, Radar Jogja kan sebagai anak perusahaan dari Jawa Pos yang pusatnya di Surabaya. Itu yang notabene kan Jawa Pos itu besar sekali. Kita sudah memakai teknologi informasi sudah dari tahun 2000-an. Kita jadi selama ini kita terkoneksi dengan server di Jawa Pos. Kemudian kita juga memakai jaringan internet. Untuk ada juga jaringan khusus program software untuk divisi yang lain seperti keuangan, pemasaran dan sebagainya, itu juga kita menggunakan teknologi yang sekarang sudah dipakai. Untuk internet sendiri kita memakai untuk koneksi cetak jarak jauh, terutama di percetakan di Mawen. Kemudian untuk mengelola website, medsos dan sebagainya. Jadi untuk teknologi informasi kita memakai hampir semuanya. Kita jaringan VPN pakai, jaringan internet pakai, kemudian kita memaksimalkan itu. Jadi semua tercakup ya Pak? Iya, Karena nggak cuman internet doang, tapi yang offline juga ada iya, gitu Pak. iya. Oke, itu pertanyaan selanjutnya ya Pak. Eee Bagaimana peran media sosial dalam strategi penyebaran berita Radar Jogja dan platform apa saja, Pak, yang paling efektif untuk meninjau oleh pembaca atau audiensnya, Pak? Eh, Peran media sosial untuk media Radar Jogja khususnya, itu kita pada intinya adalah untuk branding. Karena apa? Core kita itu kan media cetak. Artinya media cetak itu eh, dengan komposisi yang artikel panjang dan sebagainya itu ada keterbatasan untuk di medsos. Artinya kan seperti kalau kita punya medsos Instagram, Instagram itu sebenarnya kita juga untuk branding. Kita upload di Instagram itu untuk berita-berita yang benar-benar viral, benar-benar bagus. Kemudian untuk foto-foto yang bagus juga. Karena apa? Karena di Instagram itu kan kita tidak punya tidak bisa share link. Artinya yang kita harus menyari atau merangkum berita yang benar-benar bagus kita di Instagram. Kemudian di Facebook demikian juga. Kalau Facebook kita juga branding dan untuk share link juga bisa. Kemudian di X kita yang untuk share link website kita itu di X terutama. Itu paling kenceng kita. Karena di situ kita di RE kan di RE itu tidak bisa menulis terlalu panjang, kemudian cuman kutipan-kutipan dan kita sharing di sini. Jadi media sosial bagi kami intinya untuk branding, pada garis besarnya itu untuk branding dan untuk eh, memudahkan berita-berita viral untuk mencapai kepada para follower atau netizen. Itu. Berarti peran media juga, sebagai pengantar juga ya, Pak, untuk Radar Jogja sendiri ya, Iya, Pak? betul. Misal kayak ada berita yang, nggak tahu atau gimana cuma lewat dari media sosial terus bisa diangkut juga dari Radar Bisa, ya, Pak? bisa. Ya, Mhm. itu salah satunya. Di Radar, lebih ke mencari berita yang aktual ya, Pak, yang fakta, lebih Heeh, fakta ya, Pak? heeh.
daripada kemudian dari tadi netizen apa, netizen netizen jurnalis. netizen jurnalis. Iya. Nah, selanjutnya ya, Pak. Ya, Terus, bagaimana proses transformasi digital Radio Jogja dari media cetak tradisional ke program digital? Dan apa strategi untuk menyeimbangkan transformasi tersebut? eee, kita transformasi dari media tradisional cetak ke media digital online, di website Radio Jogja. Itu itu dari biasanya kan kalau dulu itu dari yang cetak, kemudian kita online kan, kita pindah ke media online kita. Jadi semua yang terbit dicetak itu kita online kan. Tapi dalam akhir-akhir perkembangan kan untuk media online perlu konten-konten selain yang dicetak. Karena dicetak kan terbatas. Artinya kan sehari mungkin cuma ada 50 berita di media cetak kita itu. Padahal kan kalau di online agar kita bisa mencakup semua pembaca, kita perlu lebih dari 50 konten itu. Maka eh, media online kita itu juga harus Eee, mencari konten-konten selain yang di media cetak. Artinya kan kita juga menulis, ada content writer, tugasnya yaitu untuk menulis berita-berita di luar Jogja atau berita-berita di media sosial yang sedang viral. Tetapi, dengan, eee, menganalisa berita itu sesuai dengan kaidah jurnalistik juga. Karena kan kita media yang sudah terverifikasi dengan Dewan Pers, artinya semua berita yang kita upload, kita terbitkan harus bisa pertanggungjawabkan. Dan itu mengandung unsur-unsur dari kaidah-kaidah jurnalistik gitu. Jadi benar-benar agar terhindar dari hoax gitulah. Gitu. Berita hoax Kita sumber. benar-benar sumber dari terpercaya gitu. Itu aja. Kalau media cetak sama media online tuh ya masih relevan yang mana ya, Pak? Kalau relevan eh, sebenarnya tergantung kita, tergantung pembaca. Kalau pembaca ingin yang lebih ke deep in news, artinya ke dalam berita, mungkin di koran lebih. Artinya kan kita bisa di situ benar-benar sekarang kan koran dicetak itu kan benar-benar harus mempunyai value, nilai dan eksklusivitas. Artinya benar-benar tulisan itu benar-benar harus eh, dalam untuk menggait pembaca yang segmented. Kalau di online kan biasanya kan kecepatan, artinya kan setiap ada kejadian, website yang lebih cepat dia menerbitkan, mengupload, dia akan banyak dibaca, gitu gitu. Jadi media cetak kalau bisa saya simpulkan di media cetak itu, lebih ke kedalaman berita, sementara kalau di online lebih kecepatan berita, gitu. Berarti kalau di media cetak itu yang penting value itu ya, Pak? Iya, yang penting yang jelas, memenuhi kedua-duanya kalau di kita itu memenuhi kaidah jurnalistik yang kalau jelas. Kalau sekarang kan banyak website yang nggak karu-karuan itu, asal Iya. dia bisa bikin website kemudian dia nyomot sana nyomot sini, itu itu banyak sekali, itu. Jadi budayakan membaca ya, guys. Oke ya, lanjut pertanyaan berikutnya ya, Pak. Iya. Terus, bagaimana Radio Jogja memanfaatkan teknologi riset data analitik pembaca, Pak? Terus, keputusan pengembangan apa agar cara menggunakan teknologi tersebut dapat menganalisis data yang, aktual, Pak, yang pas ya? Eee, kalau di Transjogja, di website Transjogja sendiri kan kita juga punya analisa data, artinya kan setiap berita yang kita upload, kita menganalisa di GA atau Google Analytics artinya. Di situ kita tiap hari, bahkan tiap detik bisa melihat traffic berita yang tertinggi. Nah, itu menjadi tugas SEO analis, artinya dia harus mengamati, di Google itu yang paling dicari apa, kemudian
website kita itu yang paling pembaca apa, paling paling banyak pembacanya apa, minatnya apa, itu semua ada. Kemudian yang sedang tren di Google apa, karena kan teman-teman biasanya kalau mencari berita tentang misalnya kalau di Jogja itu tentang sampah, Hmm. dengan keyword sampah Jogja, nanti kan muncul di Google itu kan tulisan tentang sampah, foto tentang sampah dan sebagainya. Dan itu kan kaitannya dengan eh, website yang tulisannya bagus akan muncul di situ, gitu. Kemudian dari analisa media sosial, eh, media sosial terutama yang X ya, karena orang-orang sering paling simpel itu di X. Itu kan misalnya kalau di Jogja ada yang lokalitasnya itu Jogja ada Merapi Uncover, Pojokatan, Jogja dan sebagainya. Kalau di secara nasional ya banyak sekali. Eh, ada Lambe Turah dan sebagainya itu. Ya mereka itu kadang-kadang kan cuma cuplikan dari para warga internet netizen itu. Ada kejadian ini eh, di medsos itu ada kejadian ini, tapi dia tidak tahu kronologinya. Maka tugas kamilah yang akan mencari kronologi itu. Artinya setelah dari analisa media sosial kita eh, bagian pemberitaan bahwa ada kejadian ini di suatu tempat. Nah, kemudian ada penugasan ke wartawan atau reporter untuk mencari berita itu. Istilahnya kan kalau dari medsos itu belum, kalau dari medsos memang sudah A1 Oh, informasinya. A1 resmi Iya, ya? A1, tetapi itu butuh verifikasi. Oh, iya, Ya, masih ada lagi ya, Pak? benar-benar A1 karena kan ketika ada kan video langsung dia ngambil video saya, itu memang kejadian langsung. Tapi kan belum belum terverifikasi kejadiannya kayak apa sebenarnya. Iya. Terus versinya gimana, korbannya berapa, melibatkan apa, itu belum terverifikasi kan. Cuman video fotonya asli, A1, Hmm. nah itu. Dan itu eh, menjadi tugas kami. Itulah eh, menganalisa dari data-data pembaca, data-data netizen itu di Hmm. media sosial. Itu. Berarti apa yang mereka cari di Google itu berita apa yang sering diketik terus dari itu bisa tahu juga itu, Pak? Iya, bisa tahu. Oh, mungkin dari situ juga analisis. Iya, ya, ya. Hmm. Kita melototin terus sih, Oh, hampir 24 jam. bisa ya, Pak. Langsung, Iya, langsung terus ya. Coba. iya. Oke, untuk pertanyaan terakhir ya, Pak. Yuk, Terus, nah ini karena sekarang ini udah era modern ya, Pak. Kayak ada AI itu, Pak. Terus kayak menghadapi perkembangan teknologi ini, industri media kayak Radar Jogja ini strateginya kayak gimana, Pak? untuk perkembangan teknologi seperti AI, kita kan juga menggunakan. Oh, Artinya kan, iya, berkesinambungan juga, Bro. iya. Berarti juga Heeh, menggunakan. heeh. Itu di Jawa Pos sekarang sudah dikembangkan. Artinya nanti ada sebuah program AI yang akan entah itu nanti akan setiap berita kita kan punya style sendiri berita itu. Artinya kata-kata juga kalimat juga nanti misalnya wartawan nulis ngetik berita kita masukkan ke AI-nya Jawa Pos nanti akan membuat keluar produk berita sesuai dengan tata bahasa, tata ejaan itu Hmm. sesuai dengan eh, kita. Artinya kan itu membantu meringankan para editor. Dari segi logika jurnalistik juga nanti akan dipraktekkan itu. Jadi kalau editor selama ini harus mentelengi, harus berpikir sesuai dengan ejaan dan sebagainya, kemudian logika beritanya gimana. Mungkin nanti dalam perkembangannya itu akan terbantu oleh AI dari itu Jawa Pos yang sudah mulai Hmm. diprogram. Kemudian kalau bagi kami sendiri di Jawa Pos Jogja, AI sekarang ini digunakan untuk biasanya membantu membuat konten-konten evergreen. Artinya kan seperti evergreen itu kan seperti kontennya menjelang Idul Adha lah. Seperti ini, menjelang Idul Adha itu kan banyak tentang tulisan tentang Idul Adha, tentang berkorban, entah itu macam-macam, entah untuk sampai
sampai cara memilih kambing kurban. Nah, itu bisa dibantu lewat AI. Nah, itu sedikit banyak itu. Karena itu mensiasati agar kita tidak menyomot dari website lain. Berarti Itu baru gitu ya, Pak? ya, artinya kan itu sangat terbantu. Misalnya kita cuman ketik eh, bikin tulisan tentang memilih hewan kurban, nah, nanti kan keluar sendiri ya. Itu cukup membantu. Walaupun itu harus juga diulah lagi oleh penulis. Karena kan AI cuma mesin kan. Ya, untuk logika dasarnya mungkin agak kacau itu. Kemudian untuk AI sendiri di media sosial itu untuk di Instagram, Facebook dan sebagainya biasanya untuk ilustrasi foto, ilustrasi kejadian. Misalnya itu kalau di Instagram Radar Jogja itu sudah saya pakai untuk dia yang bikin juga saya di Instagram Radar Jogja itu konten visualnya saya. Itu seperti berita menarik tentang pembuangan sampah warga. Itu kan ada yang ditangkap, tapi tidak ada fotonya, Nah, karena kan sulit kan, makanya saya bikin di AI, kemudian dengan ngeprom itu kan dia keluar foto orang yang sedang membuang sampah. Ilustrasi. Ya, itu cukup. Itu sudah kita gunakan. Itu. Berarti adaptasi AI ini tidak membunuh para penulis dan jurnalis-jurnalis dari Radar Jogja ini, Pak? Tidak. Berarti adaptasinya sudah bisa menggunakan dengan baik ya, Pak? Iya. AI tidak akan membunuh para wartawan, tetapi wartawan akan kalah orang yang wartawan menggunakan AI. Wah. Itu yang memakai AI. Itu aja. Itu ya tetap kita harus wartawan tidak akan mati lah, tidak akan musnah dengan AI. Tapi juga AI ya juga perlu kita juga kan. Artinya kan AI cuma sebagai mesin kan. Seperti itu. Itu. Oke, Masih kurang ada? Kemungkinan dari semua aspek sudah menjawab ya, Pak, dari Pak Ciong sendiri selaku analisis dan penanggung jawab dari Radar Jogja ya, Pak. Jadi dari kesimpulannya teknologi informasi komunikasi sudah digunakan dengan baik oleh Radar Jogja karena dari segi aspek dari peran media, terus peran AI sudah tidak menjadi masalah karena adaptasi dengan yang baik dapat menciptakan berita-berita yang baik juga. Iya. Yang pertama, jangan percaya hoax dan selalu budayakan membaca. Oke, terima kasih dari Pak Ciong. Iya. Perwakilan dari kami. Maaf merepotkan ya, Pak. Enggak apa-apa. Senang berbagi nanti teman-teman tambah wawancara ini dari kami. Sekian, dulu dari saya, Pak Setiawan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.